Hai viewers, senang sekali bisa jumpa lagi dengan viewers di episode ketiga Elaboration. Kali ini saya tertarik membahas mengenai bagaimana rasa insecure ini bisa muncul saat kita menggunakan media sosial. Memang di era digital ini mau tidak mau ya kita harus bisa beradaptasi dengan menggunakan media sosial karena hampir semua aktivitas berbasis digital, terutama saat ada pandemi COVID-19 ya, seperti Zoom meeting, semuanya berbasis digital sehingga kita harus melakukan resiliensi atau adaptasi terhadap situasi yang baru meskipun penuh tekanan seperti tekanan saat pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai insecure ini, saya akan menarik dulu definisi dari insecure sendiri. Nah, insecure sendiri ini adalah perasaan tidak aman yang kita rasakan yang kemudian memicu rasa cemas, gundah, gulana dalam diri, dan biasanya ada dua faktor yang bisa menimbulkan rasa insecure. Yang pertama yaitu faktor internal dan juga eksternal. Kalau biasanya faktor internal itu disebabkan oleh self-esteem yang rendah atau rasa percaya diri yang rendah, kemudian rasa cemas dan kita takut bersosialisasi dengan orang lain, atau bisa juga karena rasa kesepian sehingga muncullah rasa insecure dalam diri itu tadi. Kemudian yang kedua yakni faktor eksternal yang banyak muncul mungkin bagi viewers juga, biasanya karena tekanan dari orang tua atau pasangan ya. Kalau tekanan dari orang tua biasanya karena didikan yang terlalu keras sehingga individu yang mendapat didikan yang terlalu keras merasa disalahkan terus-menerus dan akhirnya merasa dirinya tidak berguna seperti itu, atau pernah mengalami kegagalan di masa lalu seperti mungkin kegagalan dalam pernikahan, kegagalan dalam pekerjaan dan dalam berkeluarga seperti itu, atau bisa juga trauma musibah di masa lalu, kehilangan seseorang kita cintai, atau bisa juga penolakan seperti penolakan dalam masalah percintaan ya, atau penolakan dalam lamaran pekerjaan seperti itu. Nah, memang insecure ini muncul karena faktor internal dan eksternal tadi. Tetapi kembali lagi jika kita sambungkan ke era digital saat ini, insecure itu akan semakin meningkat. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan media sosial tentunya berbeda saat kita melihat dengan kehidupan real life atau kehidupan nyata. Kenapa? Pada saat kita di kehidupan nyata kita hanya bertemu dengan 2, 3, 4 orang dan kemudian kita membandingkan kehidupan kita dengan 2, 3 orang tersebut yang dimana tentu tidak akan terlalu berat untuk kita sendiri. Sedangkan jika kita menggunakan media sosial yang tentunya bisa banyak sekali orang di situ ya, bisa 10 orang atau seratusan teman, ribuan teman kita yang ada di media sosial, dan tentunya rasa insecure kita akan semakin meningkat ya. Kita melihat kehidupan ribuan orang yang ada di atas kita yang seperti kita atau maupun di bawah kita yang bisa menimbulkan emosi-emosi bisa positif, tapi sayangnya bisa juga menjadi emosi yang negatif. Nah, perilaku individu ini atau viewers ini saat kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain atau membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain disebut dengan social comparison. Ini dicetuskan oleh Leon Festinger. Beliau ini adalah psikolog sosial dari Amerika yang menyatakan bahwa social comparison ini adalah kecenderungan individu untuk mengevaluasi diri dan mencoba untuk membandingkan kehidupan dan kemampuan individu tersebut kepada orang lain. Nah, sadar atau tidak memang biasanya orang ini akan memilih pada siapa kita akan membandingkan kehidupan kita. Maka dari itu social comparison ini terbagi menjadi 2 jenis, viewers. Ada upward social comparison dan downward social comparison. Upward social comparison ini sendiri adalah pada saat kita membandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih baik dari kita. Tujuannya adalah kita untuk mendapatkan motivasi atau mendapatkan inspirasi dari orang tersebut. Itu adalah upward social comparison. Kita melihat kehidupan orang yang lebih baik dari kita. Sedangkan sebaliknya, downward social comparison yaitu saat kita membandingkan kehidupan atau kemampuan kita kepada orang yang
tidak sebaik diri kita. Tujuannya apa? Supaya kita merasa bersyukur dan kita mendapatkan kebahagiaan dari situasi dan kondisi kita saat ini. Nah, memang social comparison ini atau membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan sosial orang lain atau kehidupan yang lain memang hal yang normal, tetapi perlu diperhatikan oleh viewers. Kenapa? Karena jika social comparison ini dilakukan dalam hal di luar batas kewajaran, maka bisa memberikan dampak negatif untuk viewers. Nah, tentunya ruginya apa? Jika kita melakukan upward social comparison yang berlebihan, maka kita akan menganggap bahwa diri kita inferior, diri kita tidak lebih dari orang tersebut. Kita merasa apa yang kita lakukan ini cuma-cuma begitu, padahal sejatinya kita sudah melakukan yang terbaik. Akhirnya memaksa diri kita untuk perfeksionis, kemudian kita tidak bersyukur dengan kehidupan kita, kemudian kita menuntut diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita untuk bisa mencapai kehidupan orang yang sebetulnya setiap orang mempunyai jalannya masing-masing begitu. Anda akan merasa kurang terus. Nah, itu tentunya akan merugikan viewer sendiri dan memberikan atau memunculkan emosi-emosi negatif dalam diri yang akhirnya bisa berdampak bahaya karena bisa memicu depresi. Depresi tentunya bisa bahaya jika mengarah ke perilaku-perilaku negatif yang tidak diinginkan ya, yang bisa mengancam nyawa. Begitu, viewers. Kemudian sebaliknya, jika kita melakukan downward social comparison yang berlebihan atau kita melihat orang-orang yang situasinya tidak sebaik kita akan merasa over proud, over confident, memiliki self esteem atau kepercayaan diri yang terlalu tinggi sehingga kita tidak menerima masukan, opini dan pendapat atau perspektif dari orang lain karena kita merasa pandangan kita, perspektif kita adalah yang paling benar dan paling sempurna. Tentunya perilaku upward social comparison yang berlebihan dan juga downward social comparison yang berlebihan itu jelas tidak baik ya, karena dua-duanya sama-sama memiliki dampak negatif untuk viewers sendiri dan juga tentunya untuk orang-orang sekitar viewers. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi untuk bisa mengendalikan social comparison ini agar tidak melewati batas wajar? Ini saya memberikan 3 advice yang mudah-mudahan bisa berguna untuk viewers yang saya rancang sendiri begitu. Ada 3, simple aja. Yang pertama, viewers bisa melakukan seperti yang mungkin sudah pernah didengar ya, yaitu social media detox. Kita beristirahat sejenak dari social media. Untuk durasinya bisa viewers tentukan sendiri, mau 1 hari, 2 hari, seminggu atau bahkan sebulan, tidak masalah. Yang penting saat viewers sudah kembali menggunakan media sosial, kondisi kejiwaan atau perasaan, sikap dan apa yang dirasakan viewers itu sudah kembali normal. Itu dia social media detox. Kemudian yang kedua, hindari negative self-talk, yaitu dialog dengan diri sendiri tetapi yang negatif, bukan positif. Contohnya, kita menanamkan mindset yang negatif ke diri kita. Kayaknya saya nggak mungkin bisa seperti itu teman saya sudah menikah, saya usia segini belum menikah, nggak mungkin, saya kayaknya nggak bakal dapet jodoh sampai ke depan. Itu semua jodoh di tangan Tuhan ya viewers, jadi bukan kita yang menentukan. Jangan pesimis dulu, siapa tahu besok viewers ketemu jodoh ya kan. Nah, contohnya seperti itu. Atau mungkin saya sudah melamar pekerjaan, teman saya sudah mendapat pekerjaan yang baik, teman saya sudah bisnis hanya 1-2 tahun kok sudah turnover, kok sudah balik modal, saya kok belum merasakan balik modal dari bisnis. Itu nggak masalah viewers, yang penting tetap berusaha dan hilangkan itu tadi negative self-talk yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, mudah aja, fokus dengan tujuan hidup viewers. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tidak masalah sih memang membandingkan, asalkan yang itu tadi sudah menjadi catatan, jangan membandingkan yang terlalu berlebihan. Membandingkan tidak masalah asalkan memang tujuannya untuk mendapatkan motivasi atau kita bersyukur dengan kehidupan kita. Jangan akhirnya menjadi overconfident, sombong begitu dengan achievement kita saat ini, karena kita masih akan terus belajar selamanya ya, seumur hidup kita. Atau kita juga harus merasa bersyukur dengan kehidupan kita, dan intinya kita harus tetap merasa yakin dengan diri kita dan berhenti untuk membandingkan jika viewers sudah merasa social comparison ini
merupakan sesuatu yang berlebihan gitu. Oke, mudah-mudahan berguna buat viewers apa yang saya sampaikan di episode ketiga elaborasi ini mengenai bagaimana rasa insecure tadi bisa muncul saat kita menggunakan media sosial. Jangan lupa ya untuk komen, like dan juga share video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan juga viewers bisa sharing ide-ide apa yang pengen Elisa Widya bahas di episode viewers berikutnya. Oke, thanks for watching, see you on the next episode, bye bye.